Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat bersekutu bersama. Apakah di antara Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini ada yang baru pertama kali hadir? Mohon untuk bangkit berdiri. Tidak ada. Baik. Warta Lisan Minggu 6 Desember 2020. Pertama pengkhotbah. GKI Wonosobo dilayani oleh Bapak AR Dumpas, sedangkan bakal jemaat dilayani oleh Penatua Medarman Sebua dan Ibu Tri Mulyaningsih. Yang kedua, Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo diadakan setiap hari Minggu. Melalui warta ini, pengurus Komisi Anak GKI Wonosobo mengajak segenap orang tua untuk mendukung putra-putrinya mengikuti sekolah Minggu Online secara aktif dan memberikan bimbingan manakala putra-putri Bapak Ibu menemui kesulitan. Yang ketiga, peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan syah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Jumat 18 Desember 2020 pukul 8 pagi di GKI Wonosobo yang dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Chan Christian Chandranata, putra Bapak Chan Harlin Chandranata dan Ibu Lindawati Sugeng, dengan Saudari Mira Setianingsih, putri almarhum Bapak M. Guntur dan Ibu Ani Setiani. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Yang keempat, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo. Majelis Jemaat GKI Wonosobo dengan ini menghimbau kepada anggota jemaat simpatisan Jemaat GKI Wonosobo untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 7 pagi sampai 12 siang di TPS masing-masing. Sebagai perwujudan misi GKI Wonosobo, poin keempat yaitu menghadirkan diri sebagai bagian dari masyarakat Wonosobo. Yang kelima, kepenatuaan. Poin A, penatua mengakhiri masa pelayanannya. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan pelayanannya selama ini sebagai penatua GKI Wonosobo. Suka dan duka telah kita lalui bersama. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Yang pertama Bapak Adi Nugroho Sutejo. Yang kedua Ibu Arin Kristiana Iswanti. Yang ketiga Ibu Inggawati Chandra Wibawa. Poin B, peneguhan penatua periode 2021 sampai 2023. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah yang dari anggota jemaat yang masuk ke majelis jemaat, maka akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua pada kebaktian hari Minggu 3 Januari 2021 pukul 6 pagi. Atas nama pertama Bapak Yanuar Bobi Sutejo, yang kedua Bapak Budianto AR, yang ketiga Ibu Meyana, keempat Bapak David Sinaga, kelima Ibu Anita Purna Cahyanintias, keenam Ibu Nanik Kadarwati, ketujuh Ibu Yosepin Krisantoso, dan kedelapan Bapak Heru Subagio. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Yang keenam, pelayanan baptis dewasa dan sidi. Diberitahukan kepada anggota jemaat simpatisan bahwa pada kebaktian Natal tanggal 25 Desember 2020 yang akan dilayankan 3 kali kebaktian, akan dilayankan sakramen baptis dewasa dan sidi pada pukul 6 pagi dan setengah 10 pagi. Untuk baptis dewasa atas nama Irvi Septiana Dewi, Danang Putra Ardana, Natali Vincentia Gunawan. Dan untuk sidi atau pengakuan percaya, Amelia Susanto, Dwi Ferry Febrianto Siahaan, Livia Renata Wibawa, Natania Arsadani, Randy Christian Hermanto, Rismauli Yuniarta, Sebastian Yanuarta, dan Thomas Yoga Prasetya Susilo. Demikian warta untuk
hari ini. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di warta yang tersedia maupun dalam elektronik warta. Dalam kesederhanaan dan keterbatasan, kita menantikan kedatangan Tuhan dalam kemuliaan yang menyelamatkan manusia. Penyalaan lilin merupakan simbol terang yang hadir dalam kegelapan untuk menuntun manusia pada keselamatan. Mari kita bangkit berdiri dan menyongsong sang terang dengan menyanyikan Kidung Jemaat 85 bait pertama, Kusongsong Bagaimana. Kebaktian Advent kedua ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan serta saudara juga. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Advent kedua. Kita menantikan kedatangan Sang Tunggul Isai yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Firman Tuhan saya bacakan dari Yesaya 40 ayat 5 yang demikian. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa untuk mengakui akan segala salah dan dosa kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kami semua mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang nyata, yang telah melindungi dari segala kejahatan, mara bahaya dalam waktu tidur, dan berkenan membangunkan kami pagi hari, dapat menghirup udara segar
dan dapat memenuhi panggilan Tuhan beribadah dengan hati gembira, dengan hati sukacita, dan dapat bersekutu dengan sesama dan Tuhan untuk membangun persaudaraan sekaligus menguatkan iman. Untuk itu ya Bapa, ampunilah akan segala kesalahan yang telah kami perbuat dalam kehidupan sehari-hari terhadap istri, terhadap suami, anak-anak kami, sanak saudara kami, tetangga dan sesama kami, dan dosa terhadap Tuhan dalam angan-angan, dalam ucapan, dalam bibir mulut kami, tingkah laku kami. Untuk itu, ampunilah akan segala salah dan dosa kami, sehingga Engkau berkenan menyucikan dan dilayakkan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini kami mohon. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita anugerah saya baca dari Mazmur 85 ayat 10 yang demikian. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan, marilah kita berdoa.
Mohon Roh Kudus mengajar kita semua. Bapa di dalam surga, kami akan menerima firman-Mu yang kudus dan suci. Persiapkanlah hati, pikiran, dan angan-angan kami untuk mendengar, untuk menghayati, bahkan untuk memelihara dan melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan dari kuasa kegelapan, sehingga firman-Mu menjadi pelita jalan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini kami mohon. Amin. Salam dan damai sejahtera dari Bapa di surga untuk kita semua. Salam. Firman Tuhan akan saya petik dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Yang demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan. Maranatha. Saudaraku yang terkasih, tema khotbah minggu ini persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Waktu berjalan
berjalan dengan cepat dan dengan tak terasa sudah berada di bulan Desember 2020 untuk mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan. Persiapan ini menyangkut kehidupan manusia. Menyangkut kehidupan anak-anak Tuhan. Menyangkut orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Jadi hidup itu sebenarnya mempersiapkan diri, saudara, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekaligus merayakan ulang tahun Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang lebih penting dari itu, kapan Tuhan datang kita tahu. Apalagi ketika ia datang untuk menjemput kita. Setiap orang berbeda. Tetapi meskipun berbeda, diperkirakan semakin dekat. Semakin kita bertambah umur, berarti semakin dekat kita menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan di kehidupan manusia merupakan sesuatu yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Dan harus diyakini. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan umatnya. Ya. Ini sesuatu yang menarik. Ia hadir dalam rupa-rupa bentuk kasih, kuasa, persoalan-persoalan kehidupan kita, ya, ataupun pernyataan dalam diri seseorang atau umatnya. Dia selalu hadir. Itu harus kita yakini. Untuk itu kita akan belajar dari firman Tuhan yang dicatat dalam Injil Markus ini. Siapakah Yahya Pembaptis yang menjadi fokus pemberitaan saat ini? Yohanes Pembaptis adalah figur. Sesosok orang yang sederhana dan taat akan firman Tuhan. Yang menarik adalah seorang figur yang sederhana. Taat akan firman Tuhan. Dan sekaligus tokoh yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang dinanti-nantikan seluruh manusia yang berdosa. Suatu saat banyak orang bertanya tentang siapakah dirinya. Ia menjawab, akulah orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Mengapa? Karena kehidupan manusia itu melenceng senengannya. Tidak lurus kepada Tuhan karena diberi akal budi. Nah, akal budi itu bukan untuk taat, tapi senang melenceng menurut pikirannya. Sehingga harus diluruskan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya yang dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 23. Jadi dia meluruskan jalan. Karena manusia itu hidup sedang dalam perjalanan. Menuju kemana? Nah ini. Setiap orang berbeda pendapat menuju kemana. Ya. Tetapi kita orang yang percaya menuju keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Ketika orang lain bertanya lagi, siapakah engkau? Ia menjawab dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Karena banyak orang yang mendengar dan melihat itu Mesias. Tetapi dia jujur, aku bukan Mesias. Ini dicatat juga di dalam Yohanes 1 ayat 20. Yohanes Pembaptis sangat mengenal yang dilayaninya. Ini yang menarik. Apakah kita juga sangat mengenal juru selamat kita? Sangat mengenal berarti sering, kerap berhubungan dengan juru selamat kita. Yohanes Pembaptis dikatakan sangat mengenal siapa yang akan dilayani. Ini yang menarik. Dan pertanyaan juga dilontarkan kepada jemaat sekalian. Apakah kita juga sangat mengenal akan juru selamat kita? Ya. Saudaraku, sesudah aku, dia mengatakan, akan datang ia, Mesias, yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kusut. Ya. Tak layak. Sederhana hidupnya, jujur, ya, taat kepada Tuhan, dan rendah hati. Itu yang ia punya. Tali kusut, tali kasut pun aku tidak layak. Membukanya. Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini sesuatu yang menarik. Persoalannya, bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan? Ini yang menarik. Bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan? Yohanes mengatakan, bertobatlah. Saudaraku sekalian. Pertobatan ini menjadi jalan utama. Jalan satu-satunya yang harus ditempuh dalam kehidupan kita. Dalam proses panjang dalam perjalanan hidup manusia. Ya. Kesadaran untuk memperbaiki dan kembali mengarahkan diri pada tujuan yang semula. Pada Sang Mesias itu merupakan kunci utama dari keberhasilan. Jadi saudara-saudara sekalian, bertobat. Persoalannya pertobatan seperti apakah yang penting dalam menyambut kedatangan Tuhan. Karena Tuhan selalu berfirman, bertobatlah, artinya setiap saat bertobatlah. Ya ini pertobatan yang mengenali dia, semakin kenal siapa Sang Mesias itu. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita ini, yang namanya bertobat ini, bagaimana kita berusaha ya, dan sekaligus dipimpin Roh Kudus untuk lebih mengenal dia. Mengenal Mesias, mengenal Yesus sebagai kepenuhan cinta kasih yang tanpa batas. Cinta kasih yang tanpa batas itu berarti rela berkorban untuk keselamatan manusia. Saudaraku, banyak orang tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan.
ketika ia melihat Yesus itu disalib. Mosok Tuhan disalib. Tidak punya kemampuan apa-apa. Padahal yang namanya Tuhan itu punya kuasa. Ya. Tetapi ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pengertiannya baru separuh jalan. Salib yang menjadikan kematian itu adalah tanda kasih mengorbankan dirinya untuk orang lain. Dia tidak terbuka, setelah itu ada kebangkitan lain. Kebangkitan itu yang menjadikan dia menang dari kuasa kegelapan. Karena apa? Tuhanku tidak mati. Tetapi Tuhanku adalah hidup. Itu hanya tanda kematian itu. Cinta kasih yang sebenarnya adalah yang rela berkorban untuk yang dicintainya. Orang yang bertobat itu berarti berani. Berani untuk berbuah. Dan menghasilkan buah. Jadi kalau kita belajar bertobat harus berani berubah. Dan menghasilkan buah. Yohanes Pembaptis berani mengungkapkan kesalahan, kejahatan, dan kebrobroan yang dilakukan masyarakat manusia pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu dia berbicara kepada sebagian penduduk Yerusalem dan Yudea. Juga ada orang-orang Farisi dan Saduki yang mendapat julukan ular bedudak. Aneh. Karena tingkah lakunya tidak seturut dengan firman. Ya. Tingkah lakunya itu hanya kebencian. Kebencian adalah bertolak belakang dengan kasih setia Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya, sebenarnya dia tidak mengenal akan Allah yang kasih. Karena kebencian yang ada dalam diri kamu adalah mahmah. Kalau meledak, membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Maka Tuhan mengajarkan mengasihi dan mengampuni. Untuk bertobat, berbalik dari dosa menuju kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertobatan itu menghasilkan buah-buah iman. Ciri-ciri yang orang bertobat itu menghasilkan buah-buah iman. Ada sukacita. Kalau orang membenci itu tidak punya sukacita, panas. Hatinya itu tetap melihat orangnya saja sudah sakit sekali. Tetapi orang yang bertobat itu melihat orang lain itu sukacita. Wajah yang gembira, yang senyum itu membuat orang lain damai. Tetapi wajah yang menyeramkan membuat orang lain kecut. Sukacita dapat dilihat dalam wajah kita. Timbul kelemah lembutan. Bicaranya enak didengar. Tidak seperti singa yang mengaum-ngaum, yang akan menerkam siapapun. Ya. Dan
mampu menguasai diri. Itulah pertobatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi COVID-19 ini, kita menyambut kedatangan Tuhan dengan segala keterbatasan, otomatis. Dengan segala keprihatinan. Sebab setiap gerak individu sangat terbatas. Baik dalam urusan jasmani, apalagi urusan rohani. Wah, ini sangat terbatas dan dibatasi. Utamanya ketika dilakukan bersama di ruang publik. Wah, dulu Natal itu dengan gegap gempita, dengan sukacita yang penuh, sukacita yang melimpah. Kita tidak dapat melakukan seperti itu lagi. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita semua. Tetap ada sukacita. Barang siapa yang bertobat, karena barang siapa yang bertobat, dia akan menyatakan demikian, hatiku siap menyambutnya dengan rasa syukur dan hikmat Tuhan. Rasa syukur dan hikmat Tuhan. Ya memang situasinya seperti itu. Tapi rasa syukur, sukacita tetap bisa. Kalau kita punya hikmat Tuhan, hanya persoalannya memang caranya bagaimana. Perayaan rame tidak mungkin melanggar aturan. Tetapi ada hikmat Tuhan. Satu, dengan memberi diri. Kegembiraan, sukacita bisa dinyatakan WA. Bisa dinyatakan dengan anak-anak lewat HP. Bisa. Dengan membuka hati bagi panggilan Tuhan. Tetap terbuka untuk firman Tuhan. Firman Tuhan sekarang itu banyak cara. Kita bisa melihat di dalam berita, majalah, dalam HP kita, banyak firman Tuhan. Kita belajar di situ. Yang lebih penting bagaimana mewujudkan kasih kepada sesama. Dengan saling membantu dan tolong menolong. Memang modelnya tidak langsung membantu, tolong menolong. Tidak seperti zaman dulu. Ini yang harus kita pelajari. Bagaimana kita bisa tetap berbuat kasih. Karena apa? Kehadirannya sebagai juru selamat ini sebenarnya dibutuhkan untuk semua manusia. Karena siapa yang mengenal Yesus dan mau bertobat, damai sejahtera ada pada kita. Tapi di luar Yesus Kristus, tidak ada kedamaian. Hidup itu bergejolak. Hidup itu kemerungsung. Karena tidak ada suara yang membuat nyaman dalam kehidupan manusia. Tapi syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kelemah lembutan. Ada sesuatu yang diinginkan manusia, yaitu ketentraman dan kedamaian. Kehadirannya sebagai juru selamat dibutuhkan
diwartakan sebagai kabar keselamatan dalam situasi yang terbatas dan dibatasi. Tetap kita bisa melakukan dan berbuat dengan sukacita. Amin. Marilah bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengingat kembali pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang di surga duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita akhiri dengan doa syafaat. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-mu atas kehidupan kami hari lepas hari. Ajarkanlah kami mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bergembira, dengan hati yang sukacita, bahkan dengan kerendahan hati, dengan penuh semangat cinta kasih dalam situasi COVID-19, dengan keprihatinan dan keterbatasan, dan selalu hidup dalam doa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menjalani kehidupan new normal dan selalu taat mendukung program pemerintah Indonesia Sehat. Kita perangi COVID-19 dengan taat melakukan yang diperintahkan oleh pemerintah. Biarlah damai sejahtera ada pada kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang penuh harapan, berkat dalam kehidupan sejahtera berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua ini kami mohon. Amin. Jemaat yang terkasih, Roma 12 ayat 1 dan 2 akan mendasari persembahan kita kepada Allah. Yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada Engkau Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau telah mengajar kami melalui pertobatan untuk menyambut kehadiran Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa di mana Engkau telah memberikan berkat-berkat kepada kami, dan sebagian berkat itu telah kami mempersembahkan kepada Engkau Bapa. Kiranya Engkau sudi menyucikan, mengkuduskan persembahan ini. Berilah hikmat kepada majelis untuk mengelolanya, sehingga kemuliaan Engkau boleh terjadi, baik di gereja ini maupun dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.